Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semua orang tua pasti sangat mengidamkan anaknya yang berbakti dan soleh-solehah. Namun pada hari ini kami akan membagikan tentang sebagaimana cara mendoakan anak saat sujud. Terakhir, bacalah 3 kata yang mustajab ini agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Doa merupakan salah satu cara umat Islam berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat berdoa, kaum muslimin dapat memanjatkan harapan dan mendekatkan diri kepada penciptanya. Meski bisa dilakukan kapanpun, ada keistimewaan tersendiri saat melakukan doa sujud terakhir. Banyak manfaat yang akan dirasakan saat berdoa. Berdoa juga baiknya dilakukan saat waktu-waktu mustajab. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah selain berdoa kepadanya ketika dia dalam keadaan lapar. Hadis riwayat Al-Hakim. Anjuran doa sujud terakhir tercatat dalam hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai, yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Men terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai. Salah satu waktu keistimewaan untuk berdoa baik untuk diri sendiri, keluarga maupun mendoakan anak-anak kita adalah kita sedang bersujud di waktu sholat. Untuk anak ini boleh diamalkan pada sujud pertama, kedua, ketiga atau sujud terakhir. Di saat sholat karena dipergunakan sebaik mungkin untuk memperbanyak berdoa. Ada 3 kata yang boleh diucapkan saat kita bersujud dalam sholat, sebagaimana doa untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Pertama adalah Ya Hayyu, yang artinya wahai zat yang maha hidup. Yang kedua Ya Qayyum, yang artinya wahai zat yang maha berdiri sendiri. Dan ketiga Birahmatika Astawis, yang artinya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. 3 kata ini selalu dibaca oleh Rasulullah SAW saat sujud dalam sholat. Beliau membacanya ketika menghadapi masalah yang besar-besar dan sulit. Temukan solusinya, beliau terus-menerus mengulangi doa dengan ketiga kalimat tersebut. Maka sujud terakhir, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa baginda Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi masalah yang penting dan belum ditemukan solusinya, beliau selalu berdoa dengan 3 kata ini. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghfiruka in kita astaghfis. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghfis. Kita yang ingin mendoakan anak-anak kita bisa mengamalkan 3 kata ini dalam doa, lalu menambahkan doa apa yang diinginkan untuk anak. Doanya boleh dalam bahasa apa saja. Jika dalam bahasa Arab maka boleh dilafadzkan sesudah doa tadi, tetapi jika doanya dalam bahasa Indonesia cukup diucapkan dalam hati supaya tidak membatalkan sholat. Pada saat akan sujud terakhir, diamlah beberapa detik lalu baca tasbih
disambung dengan doa tadi sebanyak 3 kali, kemudian langsung disambung dengan doa untuk anak selanjutnya. Lanjutkan salat sampai selesai. Kita juga jangan lupa untuk membaca 3 doa saat sujud terakhir yang dianjurkan Rasulullah, yaitu doa pertama meminta agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saat sujud terakhir, mintalah kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dengan membaca doa, ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khatimah. Husnul khatimah. Kedua, meminta agar diberi kesempatan taubat sebelum wafat. Manusia tak luput dari kesalahan, yang sengaja maupun tidak disengaja. Bertobat adalah salah satu cara untuk kembali kepada Allah serta memohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Namun tak semua orang bertobat sebelum meninggal dunia, maka mintalah agar diberikan kesempatan bertobat sebelum wafat dengan membaca doa berikut. Ya Allah, berilah aku rezeki taubat nasuha atau sebenar-benarnya taubat sebelum wafat. Yang ketiga, meminta hati kita ditetapkan atas agamanya. Tak sedikit seorang yang awalnya rajin beribadah, kemudian keimanannya menjadi goyah hingga kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari berdoa dan meminta agar hati ini ditetapkan di atas agamanya hingga akhir zaman. Maka dari itu, mintalah agar hati kita ditetapkan di atas agamanya dengan membaca doa berikut. Ya Allah, yang wahai sang pembolak balik hati, tetaplah hatiku pada agamamu. Demikian cara mendoakan anak saat sujud terakhir dengan membaca 3 kata tersebut supaya mudah dikabulkan. Amalkan terus-menerus sampai doa terkabul. Apalagi di bulan Ramadan, sangat mustajab doa kita. Semoga video ini menjadi pelajaran dan renungan buat kita semua. Demikianlah sahabatku, semoga dapat diamalkan, mudah-mudahan bisa mengabulkan doanya, permintaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.